Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvi Ariska dari kelas 1243. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu bentuk-bentuk pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30 SPKI. Mengapa PKI memberontak? Dan alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso, pemberontakan bersenjata yang dicetuskan oleh PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 oleh Taufik Abdullah dan Abel Lapian pada tahun 2012. Pemberontakan DI atau TII, cikal bakal pemberontakan ini meluas di beberapa wilayah Indonesia, bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Syariat Islam Indonesia atau PSSI, lalu menyatakan pembentukan Darul Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Yang ketiga, Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. 2. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Yang pertama, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Sama seperti pemberontakan APRA di Bandung. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya berasal dari pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan di negara Indonesia Timur. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur pada April 1950. 3. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang pertama, pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Yang kedua, persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa, yang satu itu tidak boleh terdapat berbagai paham politik. Tetapi, kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berbaris, menyusun persatuan dan menolak persatian. 2. Teladan para tokoh persatuan. Tidak sembarang orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya diantaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pahlawan nasional dari Papua. Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Yang kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Kasim II. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, yaitu Ismail Marzuki. Ia dilahirkan di Jakarta. Ia memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul O Sarina. Yang terakhir,
perempuan pejuang, yaitu Opu Daeng Risaju. Katanya, kalau hanya karena ada darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melawan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hada tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.